Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita siapkan hati, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur. Saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Biar malam hari ini sama-sama kita satukan hati, kita naikkan pujian dan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari bersama kami naikkan pujian dan syukur kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih untuk kekuatan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Kami mau siapkan setiap waktu kami untuk datang dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk kebaikan yang kami terima sepanjang hari ini. Apapun keadaannya Tuhan, kami tahu bahwa senantiasa Tuhan Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Dan kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini. Biar malam hari ini kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tinggal tenang di dalam kasih-Mu. Malam hari ini kami bawa setiap hati kami, naikkan pujian dan syukur kami. Tuhan terima kasih buat kasih setia-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari malam hari ini Engkau yang datang, Engkau yang rindu. Mari bawa setiap hatimu dengan hati yang bersyukur Tuhan. Kami buka setiap hati kami. Kami naikkan setiap persembahan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kami datang bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, kami datang bersyukur. Haleluya. Biar kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhi tempat di mana kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kami percaya hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kami naikkan pujian kami malam hari ini. Oh. Memandang wajah-Mu, amin Tuhan, mengikuti kebaikan, mengejar hadir-Mu, amin, hadir dalam hidupku. Kami bawa setiap sembah kami malam hari ini membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, menyembah, mengejar hadir-Mu, amin, dalam hidupku Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti-Mu, kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa setiap persembahan kami yang terbaik Tuhan. Haleluya. Menyatakan Engkau besar, mengejar hadir-Mu, amin, hadir-Mu dalam hidup
kebaikan-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa setiap persembahan kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan Engkau kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mencari wajah-Mu. Itu kerinduan setiap hati kami Tuhan, lebih dalam menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati hadir-Mu. Segala pujian kami bagi Allah yang hidup, Kau Raja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkuasa-Mu, hadirat-Mu. Ya Tuhan, itu yang penuhi setiap kami malam hari ini. wajah-Mu, mengikuti Ya Tuhan, kebaikan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti-Mu, oh kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bawa setiap persembahan kami di hadapan Engkau Tuhan, membawa sembah, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, kami percaya Tuhan, biar kehadiran-Mu itu yang menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kami percaya ketika kami datang di dalam kuasa hadirat-Mu, itu yang menyembuhkan, itu yang menguatkan setiap kami, itu yang memulihkan setiap hati kami. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang Ya Tuhan, tak terbatas. ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan Kemenangan ya
Tuhan. terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. dengan hati yang percaya. Kami percaya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. haleluya. Mari dengan iman sama-sama nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kami percaya Kau nyata di sini. kuasa-Mu nyata Tuhan. Kemenangan Haleluya. terjadi di Mari dengan sini. iman bersama nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan Tuhan. Ku Haleluya. rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Amin. terjadi di sini. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu masih terjadi. Sepanjang kami pegang firman-Mu Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatunya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dengan hati yang percaya Tuhan, kami nyatakan. Ku yakin Kau Hadir di sini. ku rasakan Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan. Kemenangan Amin. terjadi di Satu kali lagi bersama katakan. Ku yakin Engkau hadir Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. kami percaya Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia, mari tinggikan nama
namanya Yesus. Kami meninggikan Engkau malam hari ini Tuhan. Tiada yang lain yang kami sembah, hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak untuk kami tinggikan, yang layak untuk kami sembah. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada malam hari ini. Yang haus dan rindu akan Engkau akan dipuaskan. Mari lebih lagi Yesus. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta. Engkau mulia, mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau ya Tuhan, akan Engkau Tuhan. Mari tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Raja di atas segala raja, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau, akan Engkau Tuhan. Mari lebih lagi tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan, akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau, kami kagum ya Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari tinggikan Dia lebih lagi. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau ya Tuhan, akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan, oh kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Yesus, kami kagum.
yang duduk di atas takhta. Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami ya Tuhan. Yes. Terima kasih. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Mari tinggikan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. yang duduk di atas Engkau Allah yang mulia. Engkau mulia. Ajaib dan heran. ajaib dan heran. Ku kagum Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali Engkau mempertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, biarlah iman kami terus tersandar kepadamu Bapak dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Kami mau tetap percaya bahwa firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat malam saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, karena kita percaya bahwa kesaksian itu akan menambah iman percaya kita pada Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie. Puji Tuhan ya, saya dapat memberikan kesaksian pada malam hari ini. Umur saya 12 tahun. Wow, luar biasa ya saudara, 12 tahun loh. Mama saya pertama kali yang menemukan khotbah ibu, yaitu pada tahun lalu 2024. Dan setiap hari saya diajak oleh mama saya untuk mendengarkan mezbah syukur dan juga mezbah doa. Pada minggu ini saya mendapatkan demam tinggi, saya sakit demam tinggi dan saya juga susah untuk buang air besar. Setiap hari saya lebih mementingkan bermain game daripada mendengarkan firman Tuhan. Tetapi setelah saya mendapatkan sakit ini, hati saya diubahkan oleh Tuhan, Bu. Amin ya. Saya diubahkan Tuhan agar saya selalu mencari Tuhan terlebih dahulu. Dan saya juga selalu diingatkan oleh mama saya untuk lebih mementingkan mendengarkan firman Tuhan dibandingkan bermain HP terus-menerus. Puji Tuhan, lewat mezbah doa dan juga mezbah syukur, Ibu Debbie juga selalu mengingatkan agar kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dan mencari Tuhan selalu. Tidak hanya saat keadaan kita susah, saya juga bernasar jika Tuhan menyembuhkan saya dari sakit ini, saya akan bersaksi di mezbah doa. Lalu saat malam hari saya muntah-muntah dan keadaan saya berdoa dan keadaan saya membaik. Puji Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya saya dapat pelayanan di gereja. Oh ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga buat Ibu Debbie. Dan saya juga berterima kasih untuk Mama yang selalu mengingatkan saya untuk mengandalkan Tuhan kapanpun. Inilah kesaksian dari saya Ibu. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Wow saudara ya, betapa luar biasa tentunya. Ya, anak 12 tahun dia mulai belajar untuk mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahkan ketika sakit ya berdoa kepada Tuhan dan bernasar. Kalau dia disembuhkan dia bersaksi di mezbah doa. Ya kita semua berdoa supaya anak-anak kita semua mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Kenapa saudara? Karena ketika kita mencari Tuhan maka itulah kemenangan kita.
Ya, seringkali kita belum menemukan jawaban, tapi kelegaan bagi orang-orang yang mencari Tuhan itu akan mendapatkan kelegaan yang baru. Iya, terima kasih buat kesaksiannya adik yang umur 12 tahun ya, puji Tuhan. Iya, dan sekarang kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Puji Tuhan, kemarin kita sudah masih di Mazmur 119. Ya, Mazmur 119 dan kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-65 ya. Mazmur 119 kemarin 65 dan sekarang kita masuk 66. Firman Tuhan berkata di sana, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Ya, firman Tuhan berkata, saudara, pemazmur bilang, Tuhan ajarkanlah aku kebijaksanaan ya dan pengetahuan yang baik ya, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Ya, biarlah ini juga menjadi kerinduan kita supaya Tuhan tuh memberikan kita kebijaksanaan, pengetahuan, karena tidak ada pengetahuan lain yang lebih tinggi selain daripada firman Tuhan, saudara. Tidak ada kebijaksanaan lain yang lebih tinggi daripada firman Tuhan. Ya, kenapa kita harus terus menjunjung firman Tuhan? Karena itulah kebijaksanaan yang tertinggi, itulah pengetahuan yang paling tinggi di dunia ini, yaitu dengan belajar melakukan firman Tuhan ya. Pemazmur berkata, berikan aku kebijaksanaan, ajarkan aku ya kebijaksanaan, karena aku itu berpegang pada perintah-perintahmu. Ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ayat ini berkata, sebelum aku tertindas, aku tuh menyimpang ya daripada jalan Tuhan, saudara. Ya, pasti ya ketika orang itu menyimpang dari jalan Tuhan, maka hidupnya tertindas. Dan pemazmur mengakui, sebelum aku tertindas, aku itu menyimpang daripada jalan Tuhan. Makanya akhirnya tertindas lalu bertobat. Artinya apa? Pemazmur itu mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa seringkali kita menghadapi tekanan, persoalan, kita tertindas, itu baik buat kita supaya kita ini belajar tentang firman Tuhan. Sebelum aku tertindas, aku tuh menyimpang, kata pemazmur. Ya, jadi percayalah semua yang kita alami dalam hidup kita, sekalipun itu tidak baik, ya percayalah bahwa itu adalah satu cara Tuhan untuk menegur kita, untuk membawa jalan kita tuh kembali kepada firman Tuhan, agar kita nggak lebih jauh lagi menyimpang. Ya, banyak orang-orang yang hidupnya itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, menyimpang dari kebenaran Alkitab, dari hukum-hukum Tuhan, sehingga hidup mereka itu tidak pernah mengalami keadaan yang baik ya, tetapi justru sebaliknya ya, terus menerus mengalami hal-hal yang tidak baik karena menyimpang, saudara. Karena itu kalau kita ditegur Tuhan, ya karena Tuhan itu menegur dan berbicara pada kita lewat banyak hal, lewat penderitaan, lewat masalah, lewat sakit penyakit, ya supaya tujuannya agar kita ini berbalik hidup kita dan tidak menyimpang lagi dari kebenaran firman Tuhan. Dan ini dia berkata bahwa sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ya, sebelum kita mengalami banyak persoalan, dulu hidup saya juga tertindas, mengalami banyak pencobaan, masalah, bahkan saya sempat terpikir untuk bunuh diri. Ya, kenapa? Karena saya menyimpang dari firman Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan akhirnya masalah datang dalam hidup saya dan rasanya nggak ada pengharapan lagi, lalu saya mengakhiri hidup saya, tapi disitulah akhirnya saya mulai mencari Tuhan. Ya, jadi persoalan, masalah seringkali dipakai Tuhan untuk membuat kita ini mencari Tuhan, sehingga jalan kita diluruskan kembali, saudara, dan tidak menyimpang ya. Dan dikatakan di sana, saudara, ayat yang ke-68, ya, engkau baik dan berbuat baik ya. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, orang yang, ayat 69, orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Ya, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titahmu. Ya,
ya sekali lagi muncul kata-kata ini bahwa orang yang kurang ajar itu ya menista. Memang ya seperti tadi malam juga sudah ada kata-kata gini bahwa ada orang-orang kurang ajar yang sering kali Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, menista kita, ya bahkan memfitnah kita, menganiaya kita. Tapi biarlah ya dari setiap persoalan yang kita alami itu ya kita mau tetap berpegang ya kepada firman Tuhan. Kita mau tetap berpegang kepada ya titah-titah Tuhan. Ya, orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati akan memegang ya perintah Tuhan, titah-titah Tuhan. Sekurang ajar apapun orang berbuat kepada kita, jangan pernah menyimpang dari firman Tuhan, saudara, tapi tetaplah setia memegang kebenaran firman Tuhan. Ayat 70, hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. Apa yang dimaksud dengan hati mereka tebal seperti lemak? Orang yang tebal hati artinya sudah buta rasa, saudara. Seringkali orang-orang kurang ajar itu berbuat seolah-olah mereka yang lebih tahu, bahkan seringkali mereka menghakimi kita dengan seenak mereka sendiri. Ya, orang-orang seperti itu memang hatinya itu tebal seperti lemak, artinya sudah buta rasa, buta hati, nggak punya perasaan. Ya, dan kalau kita diizinkan Tuhan mengalami atau bertemu dengan orang seperti ini, ya tetaplah berketetapan hati untuk berpegang pada firman Tuhan ya. Dan pemazmur berkata, hati mereka itu tebal seperti lemak, tetapi aku, Tauratmu itu ialah kesukaanku. Ya, ada orang-orang yang kurang ajar, yang hatinya itu tebal, tidak punya perasaan, mengata-ngatai. Seringkali kita juga mengalami. Tapi biarlah saudara, apapun yang dilakukan orang kepada kita, biarlah firman Tuhan tetap menjadi kesukaan kita. Kita gak terpancing untuk emosi, untuk marah, untuk kepahitan, tapi kita mau mendoakan mereka supaya suatu saat mereka sadar dan bertobat. Ya, itu yang Tuhan sampaikan. Ayat yang ke-71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi kalau kita itu mengerti akan rencana Tuhan, ya seringkali kita tertindas itu sebenarnya baik tujuannya. Ya jangan membenci saudara, persoalan masalah kita itu tertindas sebenarnya itu baik bagi kita. Supaya kita ini bisa belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar mengampuni kalau kita nggak pernah disakiti orang? Bagaimana kita bisa belajar memberkati orang yang bersalah kepada kita, orang yang memusuhi kita? Bagaimana kita bisa belajar melakukan apa yang Yesus katakan, kasihilah musuhmu, kalau kita ini nggak pernah ada musuh? Ya, jadi seringkali Tuhan izinkan ada musuh, ada orang-orang yang datang dalam hidup kita, sekalipun kita nggak berbuat jahat sama mereka, tapi mereka melakukan jahat sama kita. Dan bersyukur saudara, kalau kita mengalami itu, firman Tuhan berkata ya itu baik bagi kita supaya kita ini belajar melakukan firman Tuhan. Mengasihi musuh ya harus ada musuh supaya kita bisa belajar. Ya bagaimana kita juga belajar mengampuni, ya harus ada yang diampuni. Tapi semakin kita tertindas ya itu baik supaya kita ini semakin belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ayat 72, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Wow, firman Tuhan itu lebih berharga daripada emas dan perak, saudara. Hari-hari ini emas naik, perak naik. Ya, tapi firman Tuhan itu lebih berharga daripada ribuan emas dan perak. Ya, mari kita mau sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan. Ya, sebab sesuatu yang mahal harganya itu ada dalam hati kita kalau kita mau menyimpan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena ayat ini berkata, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, ya lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Kenapa saudara? Firman Tuhan itu berharga karena firman Tuhan sanggup mengubah hidup kita, karena firman Tuhan sanggup memberkati kita. Bagaimana kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita? Hanya ketika kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita dan melakukan firman itu dalam hidup kita. Ya. Lalu ayat 73, tanganmu selalu menjadikan aku, ya tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu.
Ya, siapa yang menjadikan kita? Tuhan. Siapa yang membentuk kita? Tuhan. Siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Karena itu mintalah kepada Tuhan saudara, ya, untuk kita ini diberikan hikmat supaya ya kita ini dikatakan di sana ya selalu berharap kepada Tuhan, ya, bahwa Taurat Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa, bahwa Taurat Tuhan itu adalah sesuatu yang berharga, bahkan ya firman Tuhan itu juga menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dikatakan tanganmu itu yang telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintahmu. 74. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan itu berbahagia melihat kita saudara. Kenapa? Karena kita ini berharap pada firman Tuhan dan hidup kita bisa menjadi berkat, menjadi kesaksian, sehingga orang-orang yang takut akan Tuhan ya senang lihat hidup kita ini. Kenapa? Karena ya kita ini ya takut kepada Tuhan. Dan orang-orang yang takut Tuhan itu melihat aku dan bersuka cita karena hidup kita menjadi berkat saudara bagi banyak orang. Dan dikatakan di sana ayat yang ke-75, aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Ya, perhatikan saudara, pemazmur berkata dia tahu bahwa hukum-hukum Tuhan itu adil dan Tuhan telah menindas aku dalam kesetiaan. Ya, seringkali memang kita diizinkan ditindas oleh Tuhan. Ya, gak apa-apa saudara, kalau Tuhan yang menindas kita, Dia menindas kita dengan kasih sayang dan kesetiaan. Artinya apa? Mendatangkan kebaikan. Makanya firman Tuhan bilang seperti Bapa ya yang menghajar anak-anaknya, demikian juga seringkali Tuhan menghajar kita untuk mendatangkan kebaikan. Sebab tidak ada orang tua yang berniat jahat terhadap anaknya saudara. Ketika kita menghukum anak kita, tentunya niat kita itu untuk mendidik mereka. Demikian juga Tuhan. Dan pemazmur berkata, ya Engkau telah dalam kesetiaan Tuhan telah menindas aku. Biarlah kiranya kasih setiamu itu menjadi ya penghiburanku sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Dan biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Ya, pemazmur berkata bahwa ya biarlah ya kasih setia Tuhan itu menjadi penghiburan sesuai dengan janji Tuhan, karena Dia menjadikan firman Tuhan itu sebagai kegemaran. Apakah kita menjadikan firman Tuhan kegemaran? Seperti kesaksian yang kita dengar malam ini dari seorang anak yang berumur 12 tahun. Ya, tadinya dia lebih senang untuk main game sampai berjam-jam, tapi dia bertobat, sekarang dia lebih memilih untuk mencari Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai kegemaran dalam hidup kita. Ayat yang ke-78. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan, tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Ya, firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang kurang ajar, orang-orang yang berlaku bengkok, artinya apa? Orang-orang yang kelakuannya itu jahat pasti akan mendapat malu saudara. Ya, karena itu mari, kalau kita ini tidak mau mendapat malu, maka jangan jadi orang yang kurang ajar, yang semena-mena terhadap orang, melakukan kejahatan terhadap orang lain. Ya, mari kita terus menjaga langkah hidup kita di dalam Tuhan saudara. Ya, 79, biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, ya, dan orang-orang yang tahu peringatan-peringatanmu. Ayat 80, biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu supaya jangan aku mendapat malu. Ya, biarlah kita mau terus tulus kepada Tuhan saudara. Ya, karena kita mau setia kepada ketetapan Tuhan sehingga kita tidak mendapat malu. Ya, kenapa orang mendapat malu dan celaka dalam hidupnya? Karena mereka tidak mau setia kepada firman Tuhan. Tetapi kita, biarlah kita mau belajar setia pada firman Tuhan sehingga apapun yang kita alami, hidup kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang dan hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari kita terus berusaha untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada firman Tuhan. Kita tundukkan kepala saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan, Engkau yang sudah
menyertai kami. Dalam segala keadaan biarlah kami menjadikan Taurat Tuhan itu kesukaan kami, kegemaran kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini, biarlah iman kami terus tertuju kepada Tuhan, dan firman Tuhan, Taurat Tuhan kami simpan dalam hati kami, bahwa kami tertindas itu baik bagi kami, supaya kami boleh belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang terus setia kepadamu. Biar Tuhan pulihkan setiap keluarga, rumah tangga. Tuhan pulihkan apapun yang kami rindukan untuk ada pemulihan dalam usaha pekerjaan, dalam keuangan, dalam iman pengiringan kami kepada Tuhan. Pulihkan Bapa, supaya hati kami tertuju kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami pencobaan, persoalan. Beri pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang mengalami masalah keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset, kami tahu Tuhan sanggup turut bekerja lebih dari yang pada kami pikirkan. Berkati juga setiap mereka yang terbaring sakit, biar lawatan Tuhan tercurah, sehingga Tuhan anak-anak-Mu boleh terus berharap dan percaya kepadamu. Berkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu juga yang hari-hari ini Tuhan sedang bergumul untuk rumah tangga mereka. Biarlah suami dipulihkan, istri, orang tua, anak-anak dipulihkan Tuhan, sehingga kami semua menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan juga memberkati Bapa untuk mereka yang ingin mencari pekerjaan, pertemukan dengan yang terbaik. Yang ingin punya keturunan, berikan keturunan ilahi, bukakan setiap kandungan yang tertutup. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah buat bangsa kami, sehingga bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Roh takut akan Tuhan turun atas seluruh pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden Prabowo, Gibran. Anugerah-Mu melimpah atas hidup mereka Tuhan, dan biarlah anugerah Tuhan juga tercurah, agar bangsa ini juga boleh punya takut akan Tuhan atas pemerintahan kami, menghormati Tuhan. Ampuni bangsa ini, jauhkan dari segala noda dan dosa Tuhan, dan biarlah kami boleh hidup menghormati Tuhan. Tuhan yang pegang kendali atas Indonesia, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat buat bangsa kami, pegang bangsa ini Tuhan. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Diberkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah buat semua bangsa-bangsa. Anugerah Tuhan melimpah, sehingga hujan pertobatan boleh tercurah. Terima kasih Bapa. Karena itu mari saudara, buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya